Selamat pagi anak kelas 6. Hari ini kita belajar PPKN, tema 4, subtema 1. Dibuka bukunya ya nak ya. Tema 4, subtema 1 ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang keberagaman ekonomi di Indonesia. Apa itu keberagaman ekonomi? Kita simak dengan seksama ya. Perhatikan dan fokus ya anak-anak. 1. Keragaman tingkat ekonomi. Keberagaman ekonomi itu dibagi menjadi 2 ya. 1. Keragaman tingkat ekonomi. Perbedaan dalam masyarakat yang ditunjukkan dengan adanya orang yang mampu sampai kurang mampu. Ya, ini keragaman tingkat ekonomi anak ya. Itu perbedaan dalam masyarakat yang ditunjukkan dengan adanya orang yang mampu dan sampai tidak mampu. Yang kedua, keragaman pekerjaan maupun profesi. Yaitu adanya banyak jenis pekerjaan di dalam masyarakat. Contohnya pekerjaan adalah guru, pekerjaan orang tua mungkin ada dokter, ada juga yang menjadi pengusaha, ya nak ya. Oke. Biasanya jenis pekerjaan dapat mempengaruhi tingkat ekonomi dalam masyarakat. Ya, jenis pekerjaan ya. Kalau dia pekerjaannya bagus, maka tingkat ekonominya gimana? Kalau dia pekerjaannya seperti kita, ya, gimana tingkat ekonominya? Ya. Oke, contohnya pengusaha sukses, direktur, dokter, pejabat, dan lain-lain. Profesi ini akan cenderung dipandang sebagai orang yang tingkat perekonomiannya tinggi. Ya, perekonomian maksudnya dia orang yang mampu ya, yang perekonomian tinggi. Nah, namun dalam masyarakat kita tidak semua profesi penghasilannya tinggi. Ada profesi yang penghasilannya lebih rendah, sehingga menyebabkan tingkat perekonomian orangnya juga cenderung rendah. Maka kita harus menghargai profesi lain yang ada di masyarakat dan juga menghargai orang yang tingkat ekonominya berbeda dengan kita, ya. Baik tingkat ekonominya tinggi, baik tingkat ekonominya rendah, kita harus saling menghargai. Kita tidak boleh hanya berteman dengan orang yang kaya saja. Kita tidak boleh berteman orang yang kita lihat dia cantik, nggak boleh. Tapi kita harus berteman dengan siapa saja, baik itu kaya, miskin, baik itu mungkin dia tampan, cantik atau tidak tampan ya. Kita harus selalu menghormati ya, menghargai. Apalagi jika kita termasuk orang yang mampu, kita harus menghormati orang yang kurang mampu dan juga pekerjaan yang mereka miliki. Ya, ingat ini harus menghargai. Bagaimana cara menghargainya? Ya, cara menghargai orang yang mungkin kurang mampu atau mampu ya. Tidak bersikap sombong dengan orang yang profesi dan tingkat ekonominya berbeda. Mungkin kamu tingkat ekonomimu mungkin tinggi, tapi kamu harus tetap menghargai orang yang tingkat ekonominya rendah. Dengan bagaimana? Dengan bersikap tidak sombong. Ya. Baru, sikap yang sebaiknya kita terapkan dalam menghadapi keberagaman ekonomi. Yang pertama, terus berusaha dan meningkatkan diri. Kedua, bekerja sama untuk meningkatkan kondisi ekonomi. 3. Tidak bersikap sombong jika memiliki keluarga yang berada. 4. Tidak merasa rendah diri jika keluarga memiliki kondisi ekonomi kurang. Yang kelima, melakukan persaingan yang sehat antar pelaku kegiatan ekonomi. Nah, inilah sikap yang sebaiknya kita terapkan ya anak-anak ya. Tadi harus terus berusaha, harus nih juga ya, dibaca sampai 5. Oke, apa saja contoh keragaman profesi maupun usaha yang perlu kita hargai? Nah, yang pertama pengusaha kecil, contohnya di sini pembuatan pizza, ada yang menganyam, ya, pengrajin kecil juga, pedagang di pasar. Apalagi, oke, masih banyak lagi. Ada petani, ya, di petani ada tukang sapu jalan. Itu semua harus kita hargai, ya nak. Oke. Jika
Di sekitar kita ada pedagang kecil. Bagaimana cara kita menghargainya? Gimana? Ayo, itu dengan membeli dagangannya tanpa menawar harganya. Contohnya kamu melihat pedagang kecil, pedagang sayuran kamu ke pasar udah lihat pedagang sayuran. Sayurnya kau udah lihat dia seorang nenek-nenek atau ibu-ibu, dia sudah gimana. Nah, mungkin dia menjual sayurnya itu dengan Rp2.000, kau masih tawar menjadi Rp1.000, itu nggak boleh. Ya, kita harus tetap gimana? Ya menghargainya, membeli dengan tanpa menawar harganya. Jika kita mampu, kita beli nggak usah lagi ditawar ya nak ya. Oke, sebab jika kita membantu melarisi dagangan mereka, maka kita sudah mendukung kemajuan kegiatan ekonomi masyarakat. Inilah alasannya kenapa tadi kita harus membeli dagangannya tanpa menawar, yaitu membantu melarisi dagangan mereka. Maka kita sudah mendukung kemajuan kegiatan ekonomi masyarakat. Apalagi jika ada pengrajin lokal yang produk-produknya sangat suka kita beli. Ya, oke. Hal tersebut termasuk dalam sila ketiga, yaitu menghargai ya. Sebab berarti kita telah mencintai produk lokal dan memperkuat ekonomi masyarakat. Ini tentang mencintai produk lokal atau produk buatan negeri. Pentingnya membeli produk dalam negeri. Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mencintai tanah air. Ada banyak cara yang bisa dilakukan menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Salah satunya adalah bangga menggunakan produk dalam negeri. Dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri, kita turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Banyak manfaat yang didapatkan jika kita membeli produk dalam negeri. Berikut ini manfaat menggunakan produk dalam negeri, yaitu 1. Meningkatkan rasa cinta tanah air. 2. Meningkatkan citra produk Indonesia. 3. Memajukan industri dan produsen dalam negeri. 4. Meningkatkan rasa bangga pada produk dalam negeri. 5. Ikut mengenalkan barang buatan negeri kepada masyarakat dunia. 6. Mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang perekonomian. Oke, lalu apa manfaatnya jika kita mencintai produk dalam negeri? Pertama, mengurangi pengangguran. Kedua, menciptakan lapangan kerja. 3. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha. Nah, kesimpulan dari yang sudah kita bahas hari ini yaitu di masyarakat kita tingkat perekonomian dan juga profesi itu sangat beragam. Jadi, harus dapat saling menghargai dan mendukung perekonomian masyarakat sekitar sehingga perekonomian masyarakat bisa maju. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Salam sehat ya nak. Jangan lupa ini ditulis di buku catatannya supaya ada nanti dibaca ketika kita ujian. Oke, terima kasih. Salam sehat.